Baik, selamat bergabung para pemirsa UGTV, adik-adik mahasiswa, sivitas akademik dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya, Herik Sugeru, ya, bisa bergabung di program yang luar biasa ini dan akan memandu dalam program Team Teaching Joint Module Development Initiative Digital Transformation for Sustainable Agro Industry yang merupakan kerjasama dari 4 instansi terkemuka dalam dan luar negeri, yaitu yang pertama adalah Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, kemudian IPB University, kemudian yang ketiga adalah Universitas Gunadarma dan University of Adelaide. Dan pada kali ini saya sudah ditemani ya 2 orang narasumber yang tidak diragukan lagi kepakarannya. Beliau adalah yang pertama adalah Profesor Dr. Eng Insinyur Taufik Jatna MSI. Selamat datang, Prof. Ya, terima kasih, Pak Erik. Ya, alhamdulillah baik. Baik, kemudian yang kedua adalah Dr. Lernat Afinanta Tarigan. Selamat bergabung. Terima kasih, Pak Erik. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Baik, beliau sudah mempersiapkan tentu saja materi yang akan disampaikan dan sangat berguna untuk kita semua. Yang pertama adalah dari Profesor Dr. Eng Insinyur Taufik Jatna MSI ya, dengan topik Digital Tools and Technologies for Sustainable Agro Industry, Enhancing Sustainability in Agro Industry. Nah, mungkin untuk mengefisienkan waktu, langsung kita persilahkan kepada beliau untuk menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Silahkan, Prof. Ya, terima kasih Pak Erik. Pada persawan semua, terutama adik-adik mahasiswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami ingin mendiskusikan satu judul yang akan kita bahas secara komprehensif ya, dan akan juga ya, bisa diambil sebagai bagian dari materi mata kuliah yang relevan ya dengan adik-adik sekalian, yang berjudul Digital Tools and Technology for Sustainable Agro Industry. Terutama nanti kita akan memfokuskan permasalahan kita bagaimana kita meningkatkan ya kemampuan sustainabilitas ini itu dalam bidang agroindustri. Baiklah, saya akan mulai bahasan ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa sejak lebih dari 15 tahun terakhir ini, dunia itu sudah masuk pada era industri 4.0, dan salah satu yang sangat terdampak adalah bidang industri pertanian secara luas gitu. Dan kita ketahui ya bahwa ini adalah rangkaian yang sudah berjalan lebih dari 200 tahun sebetulnya, sejak revolusi industri 1 itu diluncurkan ya 200 tahun yang lalu. Itulah sebabnya pada pagi ini, pada kesempatan ini kami ingin membawa ya 3 learning outcomes yang nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Yang pertama adalah bagaimana kita memahami dan menggali lebih lanjut tools-tools digital apa saja yang akan menyangkut pada keberlanjutan agroindustri secara umum. Lalu yang kedua, kami juga ingin nanti adik-adik dan persawan sekalian itu memahami kira-kira aplikasi praktis yang seperti apa yang akan bisa dipakaikan dalam pengelolaan sumber daya dalam bidang baik industri pertanian secara umum atau bidang pertanian secara luas gitu. Dan yang ketiga, kami juga ingin memperkenalkan teknologi yang menjadi salah satu unggulan di dalam sistem informasi dan transaksi data yang kita kenal namanya itu sebagai blockchain, dan bagaimana perannya di dalam ketertelusuran ya di dalam industri pertanian dan industri manufacturing ya secara lebih luas. Adik-adik dan pada persawan sekalian, akan lebih baik kalau kita bisa menjelaskan apa kira-kira definisi dari transformasi digital yang kita maksud. Jadi sebagaimana kita ketahui, terdapat 4 pilar sebetulnya yang akan mengalami perubahan atau transformasi, dan itu sejalan dengan bagaimana kita melihat perubahan-perubahan tersebut itu berpengaruh pada proses bisnis. Jadi proses bisnis yang pertama itu akan mengalami perubahan di mana sekian banyak
aspek-aspek yang tadinya dilakukan secara manual itu akan diambil alih oleh mesin. Dan ini nanti yang akan kita bicarakan lebih lanjut, bagaimana sebetulnya peran dan alat bantu serta teknologi yang seperti apa dalam proses bisnis ini yang akan kita terap dan pakaikan itu dalam agroindustri. Yang menjadi pilar kedua itu adalah infrastruktur. Nah, ini yang menjadi wadah ya bagaimana sebetulnya transformasi itu berjalan. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi pada infrastruktur itu sangat diperlukan bagaimana secara digital ini akan bisa dijalankan ya oleh proses bisnis yang kita maksud pada pilar yang pertama tadi. Dan yang ketiga tentu saja adalah pilar operasinya. Jadi yang akan mengalami perubahan atau mengalami transformasi adalah operasi-operasi apa saja yang melibatkan sekian banyak yang tadinya dilakukan itu secara manual, itu akan tergantikan oleh pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya terotomatisasi. Dan yang terakhir tentu saja nanti harus didukung ya oleh aplikasi digital yang akan dijalankan. Dan inilah yang akan menghasilkan satu fenomena baru yang sebelumnya sejak lebih 200 tahun perubahan revolusi industri ini terjadi itu belum pernah kita amati gitu. Bapak, Ibu-ibu serta adik-adik mahasiswa sekalian, sebetulnya yang menjadi tantangan besar bagi kita saat ini, bagaimana keberlanjutan itu menjadi salah satu tujuan ya, dan itu sudah ditetapkan ya oleh Badan PBB, FAO ya, dalam hal ini, itu dalam satu garis besar yang kita kenal itu sebagai Sustainable Development Goals. Di mana semua harusnya transformasi digital yang kita temukan dan kita lakukan di dunia saat ini harusnya itu mempunyai nilai keberlanjutan bagi generasi-generasi ke depan. Itulah sebabnya teknologi-teknologi dan alat bantu yang kita gunakan di dalam transformasi digital ini semua diarahkan bagaimana dia menjadi berdaya guna, tidak hanya untuk generasi kita saat ini, tetapi tentu saja lebih penting bagaimana itu dipertahankan dan ditingkatkan mutunya bagi kesejahteraan hidup umat manusia secara keseluruhan. Itulah sebabnya pada kesempatan hari ini kami ingin menyampaikan ada 5 key digital tools itu yang kita pakai dalam transformasi digital di agroindustri ini. Yang pertama adalah yang terkait dengan Geographical Information System atau ini biasanya kita kenal sebagai GIS. Lalu yang kedua itu adalah fasilitas yang tiba-tiba yaitu menjadi sangat mudah kita akses dan kita miliki yaitu drones. Dan yang ketiga adalah sensor yang tadinya mungkin ya digunakan oleh kalangan terbatas saja. Tetapi sekarang kita juga melihat bahwa itu akan banyak sekali digunakan itu di dalam bidang pertanian dan agroindustri secara keseluruhan. Dan yang keempat tentu saja yang tidak kalah pentingnya dan sekarang itu kita mengalami lompatan teknologi yang luar biasa, kenalkan dengan teknologi yang terakhir yang kita kenal sebagai blockchain, di mana blockchain itu akan mengubah paradigma transaksi data dan sistem informasi yang tadinya itu hanya bersifat dari dua ujung saja ya, dari sisi klien ke server misalkan ya. Sekarang dia bisa diakses oleh sekian banyak poin, itu yang kita sebut nanti sebagai distributed ledger ya. Ini yang kita kenal sebagai blockchain. Bapak Ibu sekalian dan mahasiswa yang menjadi pemirsa ya pada acara kita hari ini, mari kita lihat bagaimana pengaruh dan peran dari Geographical Information System di dalam agroindustri. Secara umum, teknologi ini juga sebetulnya bukan teknologi yang baru lahir ya dalam 1 atau 5 tahun terakhir, tetapi sudah dikembangkan lebih dari 40 tahun terakhir. Di mana GIS itu akan memudahkan dan memungkinkan kita untuk melakukan pemappingan ya, terutama dalam wilayah spasial. Jadi sebagaimana kita ketahui, lahan pertanian itu adalah lahan yang sangat intensif yang perlu pemantauan secara terus-menerus dan melihat bagaimana sebetulnya sumber daya yang ada di sana itu bisa kita kelola dan kita rencanakan, dan tentu saja nanti itu menyangkut pada banyak hal lain yang akan dipertimbangkan ya pada waktu kita mengelola suatu usaha agroindustri, agribisnis ataupun usaha-usaha pertanian secara umum. GIS nanti akan bisa melakukan pengelolaan dan pengendalian hama misalkan ya.
Dan tentu saja juga yang lebih penting lagi, bagaimana pengalokasian sumber daya lahan ini bisa kita sesuaikan dengan penggunaan sumber daya air, bagaimana pengelolaan dan pembatasan ya tipe-tipe tertentu varietas yang bisa tergambar nanti secara spasial. Inilah salah satu kegunaan utama dari GIS yang hari ini semakin lama semakin mudah ya, karena sudah diintegrasikan dengan teknologi lain yang lebih dahulu itu sudah dikembangkan, termasuk adalah teknologi satelit. Bapak Ibu sekalian serta mahasiswa pemirsa sekalian, teknologi kedua yang ingin kami perkenalkan dan ingin kami diskusikan lebih lanjut adalah teknologi drone, di mana seperti yang kami sampaikan tadi di depan, kita mendapatkan bahwa teknologi itu sekarang semakin mudah diakses dengan biaya dan harga yang juga semakin murah. Tetapi kemampuan utama di dalam drone pada bidang industri pertanian adalah bagaimana kita bisa memantau dan menghasilkan satu pengukuran yang mempunyai presisi yang tinggi sekali, di mana secara real time nanti kita bisa mendapatkan pengamatan helikopter view ya istilahnya, di mana kita bisa menggunakan fasilitas drone ini baik untuk keperluan untuk pemupukan, baik itu untuk penyebaran pestisida ya, untuk lahan-lahan tertentu, dan tentu saja ini akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Jadi dengan penggunaan teknologi drone yang kuat dan tepat ya, tentu saja nanti kita berharap bahwa usaha pertanian ini juga akan menghasilkan produk-produk pertanian yang lebih tahan hama, yang nilai biayanya juga lebih tinggi dan lebih efisien. Nah, itulah sebabnya maka teknologi drone ini menjadi salah satu kunci utama yang nanti akan kita pakai itu di dalam satu transformasi digital di bidang agroindustri. Lebih lanjut lagi, kami melihat bahwa integrasi drone itu dengan teknologi lain, ya, misalkan itu dengan cloud computing itu menjadi sangat mungkin. Karena secara infrastruktur sebagai pilar kedua dalam transformasi digital, cloud itu memungkinkan kita untuk memberikan akses layanan ya, kapan dan dimanapun itu dalam bentuk akses drone ya terutama, dan itu bisa digabungkan dengan beberapa teknologi baru yang lain, misalkan seperti edge intelligence ya misalkan ya, di mana di areal yang kurang ya mendapatkan akses terhadap cloud dan internet itu kita bisa gabungkan itu dengan fasilitas dan layanan drone. Bapak Ibu sekalian, teknologi selanjutnya yang juga sangat pantas kita sematkan dalam pembicaraan kita kali ini adalah teknologi sensor, yang saat ini juga itu semakin mudah dan murah ya dari sisi harga dan mempunyai kemampuan yang semakin lama juga semakin tinggi dari sisi performa untuk sensing. Nah, khususnya di agroindustri tentu saja ini nanti bisa dimulai dari bagaimana kita melakukan perencanaan di dalam greenhouse ya, dalam kita mempersiapkan ya bibit yang nanti akan kita tanam di lahan kita, sampai nanti itu kita bisa memanfaatkan kemampuan smart packaging misalkan ya, yang berbasis pada material-material baru, dan itu akan sangat-sangat bermanfaat juga bagi usaha pertanian ya. Jadi misalkan dengan sensor yang tepat kita bisa mengukur kelembapan tanah, kita bisa mengukur suhu dan kebutuhan nutrien ya, yang ada di dalam satu lahan gitu. Sehingga nanti seberapa besarnya kebutuhan pemupukan misalkan ya, ini nanti akan bisa keluar dari hasil sensing kita menggunakan sensor ya. Jadi untuk beberapa kasus ya, misalkan kita bisa melakukan monitoring dan proses penanaman itu secara otomatis juga basisnya di sensor, dan ini sangat dimungkinkan bagi kita untuk mengintegrasikannya dengan beberapa teknologi lain ya, yang setelah ini ya Pak Afinanta akan diskusikan itu dalam bentuk digital twins misalkan ya. Nah, inilah integrasi dari beberapa teknologi komposit itu nanti yang berbasis pada kemampuan sensor ya, terutama itu dalam bentuk Internet of Things ya. Bapak Ibu sekalian, tentu saja pendekatan yang kita lakukan tidak berhenti ya sampai di sana ya, di mana hari ini kita dibombardir ya oleh sekian banyak platform
yang kelihatannya hanya bekerja itu pada level bahasa ya, sebagai large language model, tapi kenyataannya sebetulnya model artificial intelligence ini juga sudah sejak lama itu diintegrasikan dengan pekerjaan-pekerjaan di agroindustri dan pertanian. Jadi misalkan itu sejak lama ya, lebih dari 30 tahun teknik artificial intelligence itu sudah digunakan untuk memprediksi hasil panen, termasuk juga semua faktor-faktor yang menyangkut ya bagaimana target panen di lahan ataupun target kita manen ikan atau udang itu kita bisa pertimbangkan. Nah, dengan gabungan beberapa teknologi yang tadi sudah kami sebutkan ya, termasuk dengan sensor, dengan GIS, ini akan memudahkan kita untuk mendapatkan keputusan yang cepat ya secara real time atau minimal itu near real time ya dari penggunaan sekian banyak sumber daya yang sudah kita alokasikan ya dalam usaha-usaha agroindustri atau usaha pertanian lainnya. Pada gambaran ini tentu saja nanti itu memerlukan sekian banyak usaha teknologi komposit ini untuk bisa lebih powerful, termasuk misalkan ya bagaimana kita menggabungkan ya kemampuan dari artificial intelligence yang tadinya itu hanya pada satu titik saja, sekarang bisa kita integrasikan lebih lanjut itu dengan sekian banyak ya aplikasi yang menyambung ya ke cloud. Gitu juga kalau cloudnya itu diaktifkan itu dengan fasilitas yang kita punya itu di dalam drone ya misalkan ya, ini akan lebih membantu. Itulah kira-kira tadi ya bahasan yang sudah kami sampaikan. Bagaimana fasilitas yang sudah kita dapat dari platform yang ada sekarang, itu kita bisa gunakan itu untuk mendapatkan pendekatan yang lebih fokus ya pada mengurangi waste ya. Dalam hal ini bisa itu waste dari sisi penggunaan sumber daya air, dan tentu saja ini akan meningkatkan ya dan memperbaiki tingkat produktivitas yang kita targetkan. Adik-adik mahasiswa dan persawahan sekalian, ini adalah beberapa contoh yang bisa kita tunjukkan ya selanjutnya seberapa jauh sebetulnya aplikasi-aplikasi praktis dari sisi pemanfaatan sumber daya. Jadi sebagaimana kita sudah sampaikan di depan tadi, penggunaan tools-tools digital dan teknologi yang sudah kami kenalkan tadi di depan itu sangat penting bagi kita itu dalam mencapai ya target-target dalam SDGs ya. Jadi misalkan bagaimana kita bisa mengalokasikan sumber daya air dan memanfaatkan ya baik pupuk yang sifatnya pupuk buatan ataupun pupuk kompos yang lebih alami gitu yang akan bisa merespon kondisi lahan tertentu misalkan. Nah, ini adalah salah satu contoh praktis bagaimana dari tools digital yang kita punya itu akan membantu petani dan menghasilkan input yang menggunakan ya input yang lebih efisien dan efektif. Dan ini tentu saja itu sesuai dengan target kita untuk mendapatkan keberlanjutan di dalam transformasi digital ini. Selanjutnya yang juga mendesak itu bagi kita di Indonesia misalkan adalah bagaimana kita bisa mengendalikan hama dan penyakit. Jadi misalkan kalau kita menggunakan sekian banyak sensor yang basisnya di IoT sekarang, itu kita bisa mendeteksi keberadaan dari adanya benih-benih werek yang ada di tanaman padi misalkan ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana early detection nanti itu kita bisa gabungkan dengan fasilitas drone yang ada dengan fasilitas computer vision misalkan ya. Dan ini artinya juga akan memberikan presisi pemberian pestisida ya pada kasus-kasus yang sesuai dengan tingkat keparahannya. Dan dalam jangka panjang tentu saja dengan mengurangi penggunaan pestisida yang kurang tepat ini juga akan melindungi ya keberlangsungan dari lahan yang kita pakai dan tentu saja juga mengurangi kemungkinan ya atau risiko cepat atau beradaptasinya hama atau penyakit yang sudah kebal ya dengan pestisida. Aplikasi lain yang bisa juga kita
pertimbangkan ya dalam diskusi kita pada kesempatan ini adalah bagaimana kita bisa memprediksi ya, hasil dari panen kita menggunakan AI. Nah, ini juga adalah salah satu yang secara klasik itu sudah diperkenalkan sebetulnya lebih dari 30 tahun yang lalu, tetapi hari ini dengan integrasi menggunakan large language model dan mengintegrasikannya dengan tools-tools digital lain dan teknologi digital lain, misalkan itu dengan penggunaan drone ya dan GIS, ini akan mempertinggi ya tingkat akurasi yang tadinya itu mungkin ya masih di bawah 50 atau 60%. Dan dalam jangka panjang artinya kita juga bisa mempunyai rencana yang lebih baik ya bagi target pemasaran kita sampai ke logistik, supply chain dan target-target pemanenan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kami sudah sampai ya pada contoh aplikasi bagaimana sekian banyak teknologi komposit yang hari ini secara biaya, secara performa itu makin lama itu makin baik dan bisa didapatkan ya di banyak tempat. Kami ingin memperkenalkan salah satu teknologi yang mungkin agak mendesak ya, bisa kita adopsi adalah teknologi blockchain untuk traceability pangan. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa permasalahan pangan itu adalah permasalahan yang sangat krusial ya, di dalam negara manapun, dan penggunaan teknologi blockchain nanti akan menjamin adanya ketertelusuran ya, dari lahan sampai ke meja makan harusnya. Di mana dari sana nanti kita harusnya mengintegrasikan proses yang sifatnya tadi hanya peer to peer ya. Sekarang itu menjadi satu jaringan yang bisa dilakukan distribusi database itu secara real time. Dan ini akan menjamin ya bahwa tidak ada satu pihak pun yang bisa melakukan double counting misalkan ya, atau melakukan hal-hal tercela lainnya termasuk penipuan ya dari sisi mutu dan keberlanjutan ya dari supply chain pangan ya terutama gitu. Nah, ini adalah kemampuan yang kita harapkan dari adanya aplikasi blockchain ya, di dalam traceability pangan. Sehingga ke depan tentu saja tantangan ini tidak berhenti di sana ya. Jadi walaupun ya, dari sisi kematangan teknologinya juga semakin baik, dari sisi harga itu makin terjangkau, tantangan untuk adopsi teknologi digital ini juga tidak berhenti di sana gitu. Jadi salah satunya untuk skala besar tentu saja nanti kita harus mempertimbangkan bagaimana kita matchkan ya antara investasi ya dari penggunaan teknologi ini dengan bagaimana kita memanfaatkan data yang ada di dalam lingkungan digital. Jadi misalkan hari ini kita dapatkan fakta bahwa setiap penduduk Indonesia misalkan itu melakukan transaksi antara 100 sampai 200 megabyte. Tapi itu tidak ada ya jaminan bahwa keamanan data privasinya itu bisa kita support ya. Nah, sehingga ke depan tentu saja ini perlu diperbaiki. Bagaimana transformasi digitalnya ini kita lakukan, kita harus memikirkan bagaimana dari sisi biaya yang kalau dalam skala besar dia juga perlu dialokasikan lebih baik, itu juga sejalan dengan keamanan dari transaksi data yang dilakukan dengan menggunakan alat digital dan teknologi digital yang dimaksud gitu. Dan tentu saja dalam waktu dekat kita juga harus memberikan kepastian ya bagi pelaku agroindustri dan petani, di mana dia harus mendapat jaminan bahwa semua investasi yang dilakukan itu secara adil juga bisa didapatkan ya pembagian risiko yang lebih jelas ya. Sehingga dari diskusi kita pada kesempatan ini kami ingin melihat bahwa ke depan harusnya dari kalangan adik-adik semua nih yang akan menjadi generasi penerus ya bisa terus ya, memikirkan bagaimana solusi digital ini makin lama makin mudah dicapai, lebih affordable. Dan tentu saja nanti ada sekian banyak usaha yang masih menjadi tantangan kita bersama, bagaimana mengintegrasikan teknologi AI yang bisa digabungkan dengan sekian banyak usaha teknologi komposit lain, ya, termasuk robotik. Ya. Sehingga dari diskusi kita pada kesempatan ini saya ingin sampaikan kesimpulan dan pertanyaan kita sejauh mana nanti kita bisa betul-betul
mendapatkan keuntungan dari transformasi digital ini di dalam lingkungan agroindustri dan pertanian secara umum, dan menjamin ya adanya keberlanjutan yang bisa dimanfaatkan oleh generasi-generasi setelah kita. Begitu kira-kira Pak Erik ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Taufik. Ini menarik sekali dari materi yang sudah beliau paparkan ya baru saja. Nah, ternyata begitu luas ya Prof ya untuk pengembangan teknologi berbasis ini ya 4.0 ya sekarang ya. Untuk agroindustri. Nah, saya yakin mungkin baik itu peneliti kemudian adik-adik mahasiswa ini sudah mulai mungkin terbayang kira-kira sepertinya saya lebih tertarik untuk mendalami masalah blockchain misalnya. Nah, mungkin nanti akan ada sesi diskusi setelah pemaparan materi. Namun sesi pertama nampaknya sudah tiba waktunya untuk jeda program. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda program yang satu ini. Baik pemirsa UGTV, kita kembali lagi di program Digital Tools and Technologies for Sustainable Agro-Industry, Enhancing Sustainability in Agro-Industry. Nah, untuk sesi yang kedua ini kita akan mendengarkan, menyimak materi yang akan dipaparkan oleh Dr. Lernaat Afinanta Tarigan. Spesial untuk yang beliau sampaikan ini adalah khusus untuk studi kasus di UG Technopark. Ya, kita ketahui bahwa Universitas Gunadarma memiliki unit pengembangan penelitian yang sudah terbangun ya, dan mungkin sudah banyak yang mengetahui. Lokasinya di Cianjur yang diberi nama UG Technopark. Nah, memang di sana dikembangkan ya dan juga diterapkan hasil-hasil riset ya, baik itu internal Universitas Gunadarma maupun yang merupakan hasil dari kolaborasi dengan instansi-instansi lainnya. Nah, langsung saja kita persilahkan kepada Dr. Lernaat Afinanta Tarigan untuk menyampaikan materi pada sesi kedua ini. Silahkan Pak. Ya, terima kasih Pak Erik. Bapak Ibu sekalian pemirsa UGTV, sebelum saya mulai mempresentasikan beberapa hal yang penting sekali tentang digital tools for technology for sustainable agro-industry, pada baiknya kita simak dulu video berikut ini. Halo pemirsa UGTV, perkenalkan saya Adinda. Nah, saya adalah dosen program studi agroteknologi Universitas Gunadarma. Nah, kali ini saya berada di Taman Kenanga. Nah, Mas tahu dong tanaman kenanga? Nah, tanaman kenanga ini memang adalah tanaman asli Indonesia, di mana memang sering kita ketemui di pekarangan rumah atau dimanapun. Ya, karena memang kenanga ini memiliki aroma yang khas, ya kan? Nah, kali ini saya akan membahas kenapa tanaman kenanga ini memiliki adaptasi yang sangat luas. Memang tanaman kenanga ini dapat ditanam hingga ketinggian 1.200 meter DPL. Jadi memang dia dapat ditanam dari yang dataran rendah hingga dataran tinggi. Jadi memang tidak heran jika tanaman kenanga ini memang kita banyak temui di mana-mana. Nah, selanjutnya tanaman kenanga ini sangat menyukai matahari. Nah, jadi kita memang harus menanamnya di daerah terbuka seperti ini yang memang tidak ada naungannya, begitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang suhu ideal penanamannya, nah tanaman kenanga ini juga tergolong tanaman yang tahan dengan berbagai suhu, sehingga dia bisa bertahan hingga suhu 35 derajat Celcius, meski memang suhu idealnya adalah sekitar 18 hingga 25 derajat Celcius. Nah, untuk kebutuhan airnya juga cukup tinggi adaptasinya, yaitu bisa dari 400 mm per tahun hingga 4000. Nah, jadi memang dia tahan air
kemudian dia juga tahan kering seperti itu. Makanya dia memang sangat bertahan hidupnya begitu ya. Tapi untuk yang curah hujan terbaiknya adalah di sekitar 1.800 hingga 2.500 mm per tahun. Nah, tentu teman-teman semua sudah tahu bagaimana tanaman kenanga ini memiliki aroma yang sangat khas begitu ya. Jadi memang sehingga dia banyak kita gunakan untuk acara adat ataupun keagamaan. Nah, kali ini saya akan ditemani oleh seseorang nih yang bisa membahas tentang pengolahannya. Nah, oke. Kali ini saya akan bertemu dengan ditemani oleh Prof. Taufik ya. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Nah, Prof. Taufik ini adalah dosen teknologi industri pertanian IPB University. Nah, jadi memang udah sama ahlinya nih. Ya. Nah, jadi gimana nih, Prof? Kenapa tanaman kenanga ini wanginya khas banget tuh, Prof? Beda sama tanaman-tanaman yang lain. Ya. Terima kasih, Mbak Dinda. Jadi sebagaimana tadi disampaikan oleh Mbak Dinda, kenanga adalah salah satu primadona tanaman yang menghasilkan minyak atsiri. Jadi minyak atsiri itu adalah minyak yang dikandung secara esensial dan bersifat khas pada ekstraksi tanaman, bisa dari hewan juga. Dalam hal ini, kalau kita lihat kenanga, terdiri dari daun yang akan menghasilkan dua esensi khas ya. Jadi yang pertama namanya adalah lineleol dan yang kedua adalah geraniol. Keduanya, keduanya itu adalah minyak atsiri yang secara global itu dipakai untuk parfum. Parfum ya, Prof ya. Jadi yang umum dipakai di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, di mana penghasil utama di Jawa Barat itu adalah daerah Cirebon. Nah, tapi sebagaimana tadi Mbak Dida sampaikan bahwa di Cianjur pun seperti yang kita lihat di sini ya, kita bisa temukan juga itu tanaman kenanga. Salah satu teknik yang dipakai untuk mengekstraksi lineleol dan geraniol yang didapat dari tanaman kenanga ini adalah melalui destilasi. Oh, iya, kata destilasinya unik nih ya, Prof ya, beda sama destilasi yang lain ini. Ya, tapi ada catatannya bahwa penggunaan destilasi pada tanaman kenanga sebetulnya tidak disarankan kalau ingin mendapatkan nilai ekonomi yang tinggi. Oh, kenapa tuh, Prof? Jadinya kurang gitu, kurang aromanya kali ya, Prof ya? Ya, jadi sebagaimana kita ketahui, penggunaan destilasi itu akan menyebabkan sebagian besar kandungan minyak atsiri yang ada di tanaman kenanga itu hilang. Oh, begitu nah, ya, sehingga struktur dan konstruksi dari minyak atsiri yang tadi kita harapkan itu bisa bernilai tinggi, itu menjadi berkurang nilainya gitu. Jadi kurang, kalau istilahnya kurang wangi gitu kali ya, Prof ya, jadinya ya rendemennya gitu ya, tidak optimal ya. Nah, jadi untuk yang sudah dan biasanya dilakukan oleh masyarakat umum ya, untuk mendestilasinya menggunakan destilasi air saja. Oh, yang biasa itu yang Prof ya, berarti ya. Salah satu teknik yang disarankan di dalam mengekstraksi minyak atsiri dari kenanga ini adalah menggunakan enfluorasi. Enfluorasi itu apa tuh, Prof? Ya, jadi sesuai dengan namanya, enfluorasi itu adalah bagaimana kita mengekstrak minyak atsiri yang terkandung di dalam daun kenanga, bunga kenanga ini itu ke dalam lapisan lemak. Biasanya pakai lemak ya, Prof ya, nggak pakai air ya berarti tidak, ya. Jadi melalui proses penyerapan yang dilakukan, biasanya kalau di luar negeri itu menggunakan lemak babi, tapi kalau Indonesia barangkali bisa menggunakan lemak sapi yang bisa diterima ya. Dan tapi itu hewannya bisa, mungkin lemak ayam bisa gitu, Prof? Enggak? Biasanya yang mempunyai tingkat kepadatan tinggi. Jadi seperti yang kita ketahui, minyak sapi dan minyak babi biasanya yang bisa dipakai secara global gitu. Nah, dari proses itu nanti kita melakukan destilasi lanjut menggunakan larutan alkohol, dan itu nanti yang akan dipisahkan antara uap alkoholnya dengan lineleol dan geraniol tadi. Wangi tadi, yang wangi tadi ya, Prof ya. Itu. Dan nilai ekonomi dari geraniol dan lineleol ini secara internasional itu sangat tinggi. Dan Indonesia adalah salah satu dari 3 negara besar yang penghasil minyak kenanga ini, yang dikenal itu sebagai kenanga oil. Nah, itu yang. Tapi biasanya dijadiin parfum ya, Prof ya? Ya, untuk parfum-parfum mahal, di mana itu akan mempertimbangkan itu dari struktur minyaknya sendiri, seberapa besar kandungan lineleol dan geraniolnya. Lalu juga akan sangat berpengaruh itu dari sisi kemurnian dan kehalusan dari minyaknya serta konsistensi minyaknya gitu ya. Nah, ini yang nanti di pasar internasional itu melalui satu jaringan rantai pasok itu yang akan
diperjualbelikan ya secara internasional. Memang pembeli minyak kenanga internasional itu dominannya Eropa, ya, makanya kita kenal parfum-parfum bagus itu datang dari Perancis. Iya. Jadi sebenarnya minyak aslinya dari kita ya, Prof ya. Iya, tapi mereka semua produksi terus kita yang pakai lagi begitu ya. Dengan nilai jual yang jauh lebih mahal daripada yang kita jual ke mereka. Benar, benar. Jadi harusnya kita bisa olah sendiri ya, Prof ya, harusnya ya, gitu ya, pemirsa ya. Selanjutnya apa lagi nih, Prof, yang mungkin unik ya dari kenanga ini kira-kira? Mungkin selain parfum bisa jadi apa lagi ya, Prof? Ada olahan baru mungkin sampai saat ini? Sejauh ini memang penggunaan minyak kenanga itu dominan untuk industri parfum, tetapi untuk industri farmasi juga dipakai untuk mengekstrak beberapa tipe obat ya yang berbasis pada bahan aktif yang terkandung di dalam gitu, bisa jadi kenanga. Obat juga. Saya dengar juga bisa jadi obat malaria ya, Prof ya? Iya, untuk ini tertentu itu mah sayang kan, karena kalau dibanding dengan obat malaria yang umum sekarang itu terlalu mahal kan dipakai. Ya benar. Jadi mending jadi minyak atsiri dijual lebih mahal ya, Prof ya. Nah, begitu tuh pemirsa UGTV. Sekiranya begitulah pengolahan yang kurang lebih, jadi sehingga kita bisa pakai parfum tadi ke badan kita nih ya, begitu ya. Jadi begitu pengolahannya. Terima kasih Prof Taufik untuk bincang-bincangnya. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Ya, tadi ada Prof Taufik ya di video tersebut, di mana mengulas tentang komoditas kenanga yang ternyata kenanga bisa kita kemudian melakukan proses distilasi untuk mendapatkan salah satunya adalah minyak atsiri. Nah, berhubungan dengan itu, sebelumnya tadi kami sudah dengar dari Prof Taufik bahwa digital tools untuk agroindustri 4.0 ini sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mengefisienkan satu proses baik dalam pertanian, kemudian pada waktu pemrosesan produknya itu sendiri, sehingga kita mendapatkan produksi yang lebih ya, dan juga waste yang lebih kecil, kira-kira seperti itu. Nah, salah satunya adalah menerapkan precision farming, kemudian yang disebut dengan digital twins, dan menggunakan beberapa teknologi seperti sensor dan juga IoT. Nah, berkaitan dengan VT yang sudah kita lihat tadi, ada satu produk yang mungkin dihasilkan oleh rekan kita, Ibu Riwani dan Pak Budi Hermana, di mana di sini adalah salah satu contoh dari digital twins pada destinasi minyak atsiri. Yang dilakukan di sini sebenarnya adalah konsep digital twins sendiri itu adalah suatu ruang virtual atau ruang maya, di mana ruang maya atau virtual tersebut itu merepresentasikan bentuk fisiknya. Jadi satu proses misalnya di sini adalah destilasi, itu kemudian kita buat ruang virtualnya, kita buat modelnya, sehingga nanti kita bisa mengetahui apa yang terjadi dalam proses fisik itu sendiri pada ruang virtualnya. Nah, pada produk ini Ibu Riwani dan Pak Budi Hermana membuat satu model destilasi dengan menggunakan computational fluid dynamics, ya, di mana nanti ada tekanan dan suhu pada proses destilasi tadi, itu kemudian bisa kita prediksi, gitu, seperti itu kira-kira. Apa yang dilakukan pertama kali adalah membuat satu 3D virtual dari model destilasi tadi, dari bejananya, pipanya, gitu, model pemanasannya, sampai pada proses kondensasinya itu sendiri, kemudian dibuat dalam bentuk 3D. Dari situ kemudian akan dimasukkan model computational fluid dynamics-nya, dan nanti akan disesuaikan dengan menggunakan sensor-sensor yang ada di dalam bejana, di dalam pipa, dan juga pada kondensornya. Jadi apa yang terjadi pada proses destilasi tadi ditangkap dengan menggunakan sensor-sensor yang sudah ada dalam pipa dan bejana tadi, kemudian diterima oleh
komputasional pada ruang virtual yang kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam model yang sudah dibuat oleh para peneliti ini. Dan kemudian tentunya dari situ bisa kita prediksi apa yang terjadi di dalam proses destilasi tadi. Dengan demikian tentunya ada satu tindakan-tindakan atau aksi yang bisa terotomasi dengan adanya model dan sensor tadi. Nah, model bisa memprediksi apa yang terjadi, kemudian bisa melakukan satu aksi, misalnya memperkecil suhu ataupun membuka satu valve tertentu yang ada dalam proses destilasi tadi, sehingga menjadi lebih efisien. Ya, tentunya produksinya akan semakin meningkat di sini. Ini salah satunya. Nah, contoh dari produk Digital Twins yang kedua itu adalah greenhouse horticultura A yang ada di Digital Technopark, di mana di sini ditanam melon ya Pak Erik ya. Nah, di situ ada melon bentuknya dari hidroponik, dan kemudian ada beberapa sensor-sensor yang ada di dalam greenhouse tersebut. Ada sensor suhu, kemudian ada kelembapan, kemudian aliran air dan juga unsur-unsur hara yang ada di dalam media tanam dan sebagainya. Nah, ini kemudian oleh rekan-rekan kita dibuat satu model virtualnya, di mana semua sensor tadi kemudian akan masuk ke dalam digital twins teknologi tadi, kemudian akan bisa dimonitor setiap hari gitu ya, kira-kira apa yang terjadi di dalam si greenhouse tadi, peningkatan suhunya, kemudian aliran air, unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah dan sebagainya bisa dimonitor, kemudian tindakan-tindakan tadi itu kemudian kita bisa lakukan otomasi. Ya, gimana airnya, dan kemudian bagaimana pemberian nutrisi kepada tanaman itu kemudian bisa dilakukan otomasi dalam proses digital twins ini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini semua adalah beberapa contoh yang sedang kita lakukan di Digital Technopark, dan tentunya akan mengikuti satu siklus yang menjadi bagian daripada suatu sistem smart dan agroindustri yang merujuk ke 4.0 tadi. Ya. Nah, di situ bisa kita lihat pemanfaatan misalnya drone misalnya. Tadi Pak Taufik sudah memberikan contoh agricultural smart drone. Drone di UJ Technopark misalnya bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Misalnya digunakan untuk pengairan ya. Jadi water irrigation system dengan menggunakan drone. Dan kemudian drone juga bisa digunakan tadi untuk memonitor apa yang terjadi di lahan gitu ya, dan juga bagaimana tanaman corps monitoring bisa dilakukan dengan menggunakan drone tadi. Tentunya drone-nya akan menggunakan sensor tertentu, sensor infrared, kemudian ada kamera di dalamnya, yang kemudian nanti kita proses dengan menggunakan artificial intelligence misalnya untuk melihat adanya kelainan misalnya, atau misalnya kesehatan dari tanaman itu sendiri dengan menggunakan sensor-sensor tadi. Salah satu produk dari yang ada di Technopark yang kemarin barusan diluncurkan adalah yang disebut dengan drone for horse. Drone ini khususnya dirancang oleh teman-teman kita di bekerja sama dengan Abdi, di mana drone ini bisa digunakan untuk melakukan logistik. Jadi kalau ada pengangkutan barang, misalnya kalau kita ngomong lahan yang sangat luas, 60 hektar, gitu, 80 hektar gitu ya, sawit misalnya, maka drone produksi ini bisa digunakan untuk melakukan macam-macam, termasuk diantaranya adalah untuk logistik. Nah,
dengan kapasitas baterai yang besar, kemudian sistem navigasi dengan menggunakan GPS atau GLONASS, maka drone ini bisa mengangkat barang kemudian meletakkannya di satu tempat yang secara presisi. Ya, mungkin hanya 1,5 meter mungkin errornya, atau mungkin hanya beberapa senti saja. Sehingga kita bisa mengangkut misalnya obat-obatan, kemudian obat-obatan pertanian tentunya, pupuk dan sebagainya, itu bisa sampai ke tempatnya dengan sangat presisi. Sehingga akan jauh lebih efisien, lebih cepat, dan bisa digunakan untuk mengangkut barang yang cukup berat gitu ya. Dan jarak jangkaunya kemarin kita tes itu bisa sampai 10 km. Ya, asal dia terbuka, tidak ada gangguan dan tidak ada interferensi elektromagnetik di situnya. Dan waktu terbangnya sekitar 60 menit, jadi cukup lama gitu ya. Jadi kita bisa mengangkat barang-barang yang besar dengan cukup lama di sini. Nah, ini yang kemarin baru saja di launch di UG Technopark. Tentunya tidak hanya mengangkut barang tadi, si drone ini juga bisa digunakan untuk kita attach sensor-sensor di situ, termasuk diantaranya adalah infrared sensor. Kemudian ada beberapa sensor lain seperti NAS dan juga tentunya kamera. Ya, kamera di sini dengan zoom yang presisinya cukup tinggi, dan ini bisa digunakan untuk memonitor tanaman yang ada di UG Technopark. Nah, kemudian yang terakhir tadi Prof. Taufik sudah menyebutkan blockchain teknologi, di mana blockchain ini sebenarnya adalah satu distributed ledger. Nah, distributed ledger di sini pada prinsipnya adalah apa yang sudah dicatatkan pada ledger tersebut tidak dapat dirubah. Dan itu menjadi satu kepercayaan gitu ya terhadap teknologi ini. Nah, di blockchain sendiri bisa digunakan untuk berbagai macam aplikasi, diantaranya adalah untuk supply chain. Pada setiap titik di mana komoditas itu kemudian berjalan dari misalnya dari pabrik gitu ya, atau dari lahan sampai dia ke meja konsumernya gitu, itu bisa kita catat perpindahannya. Nah, salah satu dari riset yang sekarang sudah dilakukan itu adalah menggabungkan blockchain dengan quality control, dalam hal ini adalah computer vision. Jadi di sini adalah kopi di sini ya. Bimbingan Prof. Taufik itu kemarin juga sudah membuat bagaimana model dari supply chain untuk kopi, untuk komoditas kopi dengan menggunakan blockchain. Dan di Gunadarma sendiri ada Pak Lingkar yang juga membuat atau menggabungkan antara blockchain dengan computer vision untuk melihat adanya untuk menjaga kualitas dari komoditas kopi pada waktu kopi tersebut itu berjalan dari lahan sampai ke distributor, sampai ke kafe gitu misalnya, dan sampai kita minum. Ya, jadi kita bisa melihat ada nggak degradasi kualitas dengan menggunakan computer vision tadi dan dicatatkan pada blockchain. Nah, kira-kira itu beberapa teknologi digital twins, kemudian tadi ada blockchain dan drone yang sebagai contoh dari penerapan teknologi digital pada agroindustri 4.0. Nah, kira-kira seperti itu Pak Erik, apa yang bisa saya dapatkan. Baik, terima kasih Pak Pinanta, ini menarik sekali. Jadi tadi Pak Pinanta sudah menyampaikan pada kita semua implementasi dari beberapa teknologi yang sudah disebutkan Prof. Taufik tadi ya, Pak Afi ya, yang sudah dilakukan oleh Universitas Gunadarma berkolaborasi dengan banyak pihak. Nah, mungkin ini tadi kalau kita perhatikan bersama, jadi digital twin itu
teknologi yang diinstal itu sebenarnya tidak mengganggu proses dari industrinya sendiri gitu Pak Alfi ya. Betul. Sebenarnya ada dua hal yang penting dalam digital twins. Pertama adalah model. Model kan sebenarnya aproksimasi dari apa yang terjadi di ruang fisiknya, model apapun itu. Nah, di sini kalau tadi di di model untuk destilasi minyak asiri tadi adalah menggunakan computational fluid dynamics di situ. Nah, dia dengan model tadi kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi pada model ruang fisiknya. Di ruang fisik kita membutuhkan sensor-sensor tadi, sensor suhu, sensor tekanan, kemudian suhu, dan suhu ya. Kemudian akan diterima oleh sistem komputer yang ada modelnya. Kemudian dari situ kita bisa memprediksi, kira-kira apa yang harus dilakukan, kita adjust dalam sistem fisik tadi supaya tujuannya misalnya untuk melakukan efisiensi. Nah, karena kalau secara manual kan agak mungkin ada posisi atau titik tertentu yang berbahaya, Prof. Taufik ya, ketika kita mau mungkin ngecek suhu langsung atau mungkin gas kan kadang bertekanan tinggi gitu ya, Prof ya. Iya. Jadi ada prinsipnya ini kita mengurangi ya intervensi manual, dan ini adalah salah satu paradigma yang memang menjadi di dalam transformasi digital yang kita maksud tadi gitu. Jadi sebisa mungkin memang pengukuran itu dilakukan itu secara real time, atau ya kalau untuk yang di dalam jarak yang sangat luas itu seperti yang di sawit itu kita bisa lakukan dengan near real time. Tapi kalau untuk kasus yang tadi ya Pak Dr. Rafinanta sudah sampaikan, itu di dalam digital twin itu sangat mungkin ya kita lakukan itu dalam real time ya, karena di dalam lingkungan greenhouse. Sebetulnya ada catatan yang menarik juga ya ke depan ya, yang menjadi tantangan kita di digital twins itu bagaimana kita bisa melakukan proses optimasi ya terhadap jenis ya bibit tertentu yang mungkin itu dari sisi bibliometri kita sudah cukup banyak data sebetulnya gitu ya. Cuman kita nggak bisa secara mudah gitu melakukannya dengan cara pertanian tradisional. Nah, ini merupakan peluang ya bagaimana kita nanti bisa generate atau meng-create ya satu lingkungan yang sesuai ya dengan ciri atau kemampuan ya di dalam itu di aplikasi digital twin tadi misalkan. Ya mungkin itu ada levelingnya juga ya Prof ya. Jadi kan mungkin ada yang digital twin sampai tahap monitoring saja, begitu Pak Alfi ya. Ada yang digital twin selain monitoring tapi juga sistem kontrol. Nah mungkin level yang lebih tinggi lagi tadi mungkin selain kontrol tapi juga bisa melakukan optimasi, begitu ya Pak. Bagaimana mungkin Pak penjelasannya itu Pak? Iya, kira-kira seperti itu. Jadi memang ada tingkatannya. Monitoring berarti ya harus ada intervensi. Cuman kita diperbantukan dengan gambaran secara umum gitu kan, dari apa yang terjadi dalam sistem atau di ruang fisiknya. Kemudian ada proses kontrol yang bisa kita buat, ada otomasi di dalamnya, dan kemudian tentunya kalau modelnya sudah bagus sekali kita bisa lakukan optimasi karena model tersebut bisa melakukan simulasi terlebih dahulu. Kalau saya akan turunkan tekanannya, kira-kira apa yang terjadi nanti, misalnya seperti itu. Ya, ini menarik sekali ya, karena mungkin bisa juga bisa membuat apa istilahnya ya Prof, tapi lingkungan tiruan mungkin gitu ya. Kan ada komoditas itu kalau di pertanian kadang memiliki karakter indikasi geografi ya kalau nggak salah ya. Jadi contoh misalkan ubi Cilembu atau beras Cianjur. Nah ini kan memang sampai saat ini paradigmanya adalah misalkan beras Pandanwangi itu, padi Pandanwangi itu hanya akan memberikan atau kita bisa mendapatkan hasil dengan kualitas yang harum, pulen seperti itu kalau ditanam di lokasi yang sana tertentu kan gitu. Tapi mungkin dengan bantuan teknologi ini kita bisa mengetahui sebenarnya ada apa sih yang di sana yang menunjang genetiknya mungkin ya, sehingga ekspresi yang
yang kemudian dihasilkan seperti itu. Nah mungkin bisa ya Prof ya, itu mungkin kita mungkin tidak sama persis tapi mendekati kan bisa ya Prof ya, mungkin karena kandungan zat tertentu gitu ya Prof ya. Ya, ini ide yang menurut saya harus kita eksplorasi lebih lanjut ya. Jadi seperti yang sudah kami lakukan di IPB gitu kan, kami sudah barangkali ya seumur IPB itu targetnya adalah bagaimana mencari sumber-sumber daya baru ya untuk bahan-bahan pangan terutama termasuk yang belakangan ini itu menjadi tinggi nilainya karena mempunyai nilai indikasi geografis ya, seperti yang Pak Erik sampaikan tadi. Jadi yang tadinya kita tidak bisa bayangkan ya bahwa kondisi di Warung Kondang atau kondisi di Sumedang ya, di mana itu wilayahnya sebetulnya ya kalau kita bisa bikin artificial environment ya seperti yang Pak Erik sampaikan tadi, itu sekarang sudah sangat mungkin ya dengan biaya juga ya bisa kita mulai itu dengan mekanisme simulasi ya seperti yang Pak Afinanta sampaikan. Jadi ini merupakan tantangan baru ya, dan bagi kami itu adalah peluang ya bagi kita untuk bisa melakukan kolaborasi lebih lanjut ya. Bagaimana teman-teman yang di hortikultur, yang di pertanian murni ya maksudnya di sini bisa juga itu kita bantu itu dengan proses mulai dari pemodelan dan simulasi sampai nanti kita bisa bikin artificial environment ya, seperti yang tadi gitu. Baik, ini menarik sekali pemirsa semua, semakin menghangat. Namun lagi-lagi kita harus saksikan dulu jeda program yang satu ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali di sesi ketiga setelah jeda program yang satu ini. Baik pemirsa, kita kembali lagi di sesi ketiga, sesi terakhir untuk perjumpaan kita kali ini. Masih dengan dua orang narasumber kita, yaitu Prof. Taufik dan Dr. Afinanta. Nah, kita mungkin di sesi ketiga ini kita mungkin akan bincang-bincang santai gitu ya Prof. Pak. Ya, karena secara menyeluruh tadi materi sudah disampaikan. Nah, kembali ke tadi Prof. Mengenai pilar-pilar transformasi teknologi tadi Prof ya. Nah ini kalau kita perhatikan kan banyak yang, bukan banyak, mungkin hampir semuanya itu nanti arahnya IoT ya Prof ya, Internet of Things kan, artinya jaringan ini memiliki peranan yang sangat penting. Nah, tapi pertanyaan adalah bagaimana untuk lokasi atau sentra-sentra produksi atau lahan yang mungkin infrastruktur jaringannya itu belum memadai begitu Prof. Kira-kira bagaimana solusinya Prof? Ya, terima kasih Pak Erik. Jadi ini adalah tantangan klasik ya untuk di negara berkembang, terutama di Indonesia. Jadi kita itu di Indonesia dianugerahi lahan yang luas sekali dan luar biasanya laut yang juga lebih dari 2/3 wilayah kita gitu ya. Jadi balik pada 4 pilar ya Pak Erik, itu dari bisnis proses, pilar infrastruktur, pilar operasi, dan terakhir itu pilar fasilitas dan teknologi IT-nya. Memang yang selama ini orang awam menganggap bahwa transformasi digital itu ya IT-nya aja gitu. Ya padahal itu adalah pilar yang terakhir justru ya yang harus kita persiapkan, walaupun pada prakteknya agak sulit ya kalau kita tidak secara paralel itu melakukan proses perubahan, dalam hal ini transformasi pada proses di infrastruktur dan operasi gitu ya. Jadi balik pada pertanyaannya Pak Erik tadi, bagaimana kalau itu fasilitas infrastrukturnya yang susah gitu kita akses ya. Nah ini yang tadi sempat kita sampaikan juga bahwa sebetulnya di perkembangannya sejak dari hampir 20 tahun ini orang juga sudah memikirkan bagaimana sebetulnya
Kalau akses itu bisa kita lakukan penyebaran dengan melakukan amplifikasi terhadap sumber-sumber akses GSM terdekat gitu misalkan ya, sebagai infrastruktur utama saat ini yang kita pakai itu dengan fasilitas internet ya. Jadi tentu saja nanti kalau model yang kita sudah kenal sekarang sebagai 5G ya, dan barangkali dalam waktu dekat juga akan diintroduksi itu ke 6G, itu juga sudah mempertimbangkan bagaimana kalau akses dalam lingkungan jauh itu menjadi permasalahan kita. Nah, teknologi inilah yang dikenal di lebih dari 10 tahun ini dikenal sebagai edge computing. Jadi di mana kita melakukan amplifikasi terhadap sumber akses sinyal GSM terdekat yang kita punya, lalu itu disebar ya di dalam point to point gitu. Jadi misalkan kasus yang pernah kami kerjakan itu untuk di lahan teh misalkan ya, dimana kita bisa mengintegrasikan proses transformasi digital, tidak itu hanya dari sisi bisnis proses yang berubah, tapi juga itu dari sisi infrastruktur yang tidak memungkinkan. Jadi yang kita ketahui selama ini, lahan teh itu pasti berada di lahan yang terpencil, yang cakupan akses ke GSM-nya itu rata-rata susah kita harapkan itu stabil, atau barangkali tidak ada ya sama sekali gitu. Dengan fasilitas edge computing itu kita bisa kembangkan ya fasilitas untuk amplifikasi sinyal akses internet, dalam hal ini GSM ya. Dengan demikian nanti semua pihak dalam hal ini yang menjadi pelaku dalam bisnis prosesnya, itu mulai dari pemetik teh itu yang dari pagi buta ya jam 3 jam 4 itu, sampai ke mandor, sopir truk gitu ya, sampai ke yang menerima hasil petikannya di pabrik teh, itu mendapatkan akses secara merata ya dengan fasilitas edge computing ini. Ini juga yang menurut saya salah satu yang menarik bagi kita di Indonesia, sifat dari penyebaran ya sinyal GSM itu sebetulnya lebih susah di daratan. Jadi misalkan kalau kita ingin mengembangkan fasilitas edge computing itu di lahan sawit misalkan ya, maka agak menjadi tantangan, kita harus membuat tiangnya itu lebih tinggi daripada tinggi pohon sawitnya gitu ya, karena halangannya. Lain halnya kalau itu di laut ya, jadi kalau kita tahu bahwa sinyal seluler itu lebih bagus di laut karena air itu bersifat memantulkan ya, jadi proses untuk mendapatkan amplifikasi edge computing itu lebih bagus diterapkan itu bagi nelayan kita juga gitu. Jadi nggak peduli ya berapapun jauhnya, tinggal memang seberapa jauh ya model ini itu kita bisa coba. Ya, yang kami dapatkan bahwa ini memang menguntungkan ya semua pihak ya, kita bisa meningkatkan lebih ya dari 200% efisiensi dari tadinya loss itu barangkali hampir 10-15%. Nah, jadi ya contoh-contoh kasus seperti ini merupakan tantangan ya, yang bisa kita uji dan itu menjadi semangat bagi kita bagi keberlanjutan usaha pertanian secara luas ya, tidak itu hanya yang di darat tapi juga yang di laut ya, dalam hal ini untuk agromaritim. Ya. Nah itu dari sisi infrastrukturnya masih banyak solusi yang bisa ditawarkan ya Prof. Nah, kalau dari sumber daya manusia sendiri Prof, kan mungkin ada gap juga kan ya, gap teknologi misalkan antara yang mungkin kita di institusi pendidikan penelitian dengan petani seperti tadi yang pemetik teh kan, mungkin kalau dalam blockchain kan juga ada monitoringnya juga gitu Prof ya, terrekod semua kan dalam blockchain. Nah itu kira-kira solusinya gimana Prof ya? Ya itu tidak bisa kita nafikan ya, bahwa ada sekian banyak penduduk Indonesia itu yang tingkat pendidikannya itu rendah ya. Tapi dari pengalaman kami, begitu kita memperhatikan bagaimana mekanisme perubahan atau transformasi bisnis proses, itu betul-betul kita kawal. Teknologi IT yang ada sekarang harusnya itu mempertimbangkan bagaimana desain UI UX itu yang meminimasi terjadinya kesalahan, dan bagaimana interaksi itu juga lebih mempertinggi tingkat otomatisasi.
Jadi misalkan untuk kasus kami, bagaimana kami mendesain dari sisi UI UX bagi pemetik teh, kami meminimasi sebanyak mungkin interaksi input data. Jadi semua itu nanti basisnya dari sensor. Ya, jadi seperti kita ketahui antara 5 sampai 12 sensor ya tergantung harga HP-nya ya. Kalau yang kita pakai sekarang itu sebagian besar itu tidak dipakai. Nah, kami ingin melihat itu ya, karena kita waktu mendesain dari sisi user interface dan user experience-nya, kita ingin menggunakan semua fasilitas sensor yang ada pada HP yang paling sederhana pun. Gitu. Itu yang memungkinkan ya tingkat usabilitas dari platform yang kita kembangkan itu memang tidak itu menjadi atau menambah beban, tetapi betul-betul kerasa ya bagaimana efisiensi dan efektivitas pekerjaan itu berubah. Dan sekaligus ini juga menjawab ketakutan atau fobi bahwa digital transformation itu nanti akan bikin lebih banyak orang sengsara dan nggak bekerja gitu ya. Ya tidak seperti itu sebetulnya ya. Kalau kita di perguruan tinggi ingin secara fair ya mendapatkan keuntungan dan distribusi risikonya secara lebih adil ya, tentu saja kita juga berusaha meningkatkan ya keterpakaian itu bagi golongan atau masyarakat kita yang memang tidak cukup baik ya tingkat pendidikannya gitu. Itu kira-kira. Ya intinya tetap didesain bagaimana selain tepat guna itu juga tadi ya memudahkan gitu ya Prof. Ya. Bukan mempersulit kan gitu. Ya, bukan mempersulit. Ya, berarti kalau boleh dibilang yang paling sederhana yang di HP berarti kamera gitu ya Prof ya. Ya, kamera. Jadi kalau database semua profiling usernya itu sudah kita maintain dengan baik ya. Termasuk juga memanfaatkan semua profiling yang ada secara digital saat ini, itu kan tidak perlu ya mereka melakukan absen gitu ya. Ngapain mereka melakukan absen ya, kita tinggal memakaikan fasilitas kamera dan GPS yang ada pada kameranya, ya sudah pasti dia ada di lahan, yang dimaksud gitu. Titiknya kan kelihatan di sini kan gitu ya. Iya, ya itu salah satu contohnya. Ya, baik, ini sekarang mungkin ke Pak Dr. Afinanta, ini kaitannya dengan AI tadi ya Pak Afinanta. Nah umumnya kan AI ini kan menggunakan machine learning begitu ya Pak ya. Nah kalau machine learning itu kan bekerja berdasarkan data set mungkin Pak ya. Nah ini kan mungkin salah satu kendala kita kan di Indonesia terutama itu banyak data set itu yang belum tersedia. Misalkan contoh saja misalkan syarat tumbuh untuk tanaman misalkan. Nah ini kan mungkin belum ada ya Prof Taufik. Adanya kan parsial kan, misalkan buku panduan budidaya sawit di situ disebutkan kan misalkan ketinggian sekian, kemudian perlu N sekian, suhu sekian. Nah, bagaimana kira-kira Pak untuk kita bisa di Indonesia supaya bisa tersedia dataset yang diperlukan nanti untuk pengembangan AI itu sendiri gitu untuk agroindustri. Ya, saya kira memang itu salah satu kendala kita mengaplikasikan AI di satu bidang tertentu. Saya kira di sini adalah kata kuncinya adalah kolaborasi. Saya kira teman-teman dari dari pertanian murni gitu Pak Horti dan sebagainya itu pasti sudah punya penelitian banyak yang kemudian bisa kita gunakan untuk kita substrak sebagai satu dataset yang kemudian bisa kita umumkan ke machine learning tadi. Nah, untuk bidang-bidang baru mungkin itu akan jauh mungkin lebih mudah gitu ya. Jadi misalnya banyak sekali penelitian misalnya untuk melihat kondisi tanaman gitu, penyakit, early warning detection untuk penyakit dan lain sebagainya yang mungkin lebih mudah untuk didapatkan datasetnya gitu Pak Erik. Dan mungkin IPB mungkin bekerjasama dengan Brawijaya dan universitas lainnya yang memang core-nya ada di pertanian itu bisa bekerjasama untuk mendapatkan dataset tadi gitu. Dan mungkin jadi provider dataset untuk AI di dunia gitu. Kira-kira seperti itu berapa ya? Sangat luar biasa itu kalau bisa dilakukan. Tentunya Indonesia ini kan
untuk data itu kan kalau bisa tersedia untuk berbagai jenis tanaman aja udah banyak sekali banyak ya. Sekali gitu. ya. Ini ya. Baik. Nah kemudian kaitannya dengan sensor-sensor tadi itu, Prof. Preferensinya itu apakah lebih baik sensor itu sifatnya portable atau mungkin masif tersebar di lahan begitu, Prof? Kira-kira untuk pengembangan teknologinya itu. Ya, tentu ini saja nih dua-duanya itu mempunyai trade off ya. Ada permasalahan atau proses bisnis itu yang memerlukan sensor yang mesh ya, artinya dia tersebar dalam lahan luas. Ada juga yang secara dinamik itu kita bisa hubungkan ya dengan bagaimana proses pembentukan graph atau networknya nanti secara dinamis itu perlu dipenuhi ya. Jadi untuk kasus-kasus tertentu ya, misalkan seperti yang kita punya di greenhouse ya, di mana kita memang desain posisi-posisi itu fix ya, dan kita juga sudah desain bagaimana proses yang akan dilalui ya oleh dari bibit itu sampai nanti di panen ya, itu sudah mempunyai posisi-posisi yang fix ya, maka mesh yang fix ini itu ya memang di sana perlunya gitu kan. Tetapi untuk kasus di mana kita memerlukan akses graf yang sifatnya dinamis ya, perubahan itu yang sangat cepat sekali ya, misalkan untuk di peternakan ya, misalkan ya, di mana kita agak susah ya membayangkan kalau ayam terutama ya, atau binatang-binatang ruminansia kecil lainnya itu disuruh diam aja, itu agak susah ya. Nah, sehingga nanti kita harus mendesain di mana penyebaran sensor ini juga itu sesuai ya dengan pola yang terbentuk ya dari poin-poin pengamatan yang memang perlu kita tangkap gitu. Itu kira-kira. Oh ya, jadi menyesuaikan kebutuhan ya, Prof ya. Ya. Nah, tadi yang menarik juga itu drone itu memang benar sekali Pak Afinanta. Jadi drone sekarang kan dilengkapi dengan berbagai macam kamera ya, ada yang mungkin spektral gitu ya, kamera termal segala macam. Nah, kami juga pernah melakukan penelitian, Prof Taufik. Ternyata ini di cabai ya, cabai dan tomat. Ternyata untuk tanaman yang terserang penyakit itu suhunya berbeda. Itu misalkan yang terkena antraknos, mungkin yang lainnya itu kami walaupun memang masih sangat sedikit, tapi ini sangat prospektif, mungkin nanti kalau bisa lanjutkan dan dikembangkan sama-sama. Nah, ternyata memang betul, Pak. Jadi untuk yang sehat dengan yang terserang penyakit, bahkan ketika mulai inkubasi ya istilahnya ya, jadi penyakit masuk kemudian dia mulai, itu pun sudah ada ininya perbedaan. Nah, jadi dengan kamera thermal misalkan yang diintegrasikan dengan drone, kita bisa mungkin tadi menyapu luasan tertentu, bisa dipetakan kalau ada perbedaan suhu tadi. Nah, cuman drone ini kan mungkin masih dibilangnya masih kayak eksklusif gitu ya Pak Afi ya. Jadi kalau misalkan petani yang taruhlah di mana, di Lembang atau di Puncak itu kan mungkin menggunakan drone kan juga agak ini ya, mungkin belum terbiasa. Nah, apakah perlu itu mungkin menjadi semacam layanan gitu ya, layanan dari Kementerian Pertanian dan Pertanian, atau bagaimana Pak kira-kira untuk, karena ini sangat bermanfaat sekali tadi untuk khususnya yang lahan-lahan yang sulit seperti teh itu kan banyak yang di lereng yang kemiringannya kan sulit untuk dijangkau. Nah, kira-kira gimana itu Pak? Oke, saya kira ini masalah klasik dalam implementasi teknologi gitu. Salah satunya adalah kita punya OPEX, ada CAPEX gitu ya. Jadi tentunya dengan kalau kita ngomongin perusahaan besar untuk melakukan investasi di bidang teknologi, teknologinya sudah ada, bisa di-provide oleh Gunadarma, dan PBB dan yang lain. Tetapi mungkin investasi agak lebih mudah jika dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar gitu. Ada dua pendekatan sebenarnya, ini adalah di campur tangan pemerintah tentunya. Dengan bantuan pemerintah kita bisa mendapatkan satu bantuan investasi teknologi gitu, di mana enablernya adalah
dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, dan tentunya kita bisa membuat ini menjadi suatu agri-teknologi as a service gitu Pak ya. Kira-kira seperti itu, yang kemudian bisa digunakan oleh banyak pihak yang bisa memanfaatkan hal tersebut. Tentunya ini harus ada grand design-nya, dan grand design ini bisa kita lakukan bersama untuk kepentingan orang banyak gitu, kira-kira seperti itu. Baik. Nah, mungkin kembali ke Prof. Taufik tadi sempat dijelaskan sedikit mengenai smart packaging itu, Prof ya. Nah, apakah smart packaging itu lebih pada material dari kemasannya yang bisa apa istilahnya menjadi indikator sehingga menyampaikan memberikan pertanda gitu ya untuk kondisi tertentu, atau smart packaging itu juga harus diinstal di situ sensor atau teknologi yang lainnya begitu, Bro, maksudnya mungkin supaya lebih jelas lagi. Yang kami lakukan ya sejak 15 tahun terakhir memang yang poin yang pertama tadi ya Pak Erik. Jadi basisnya itu lebih ke material science sebetulnya ya. Kami melakukan investigasi dari sekian banyak baik itu yang sifatnya alami ataupun yang sintetik, di mana nanti kita bisa lekatkan ya pada bahan-bahan kemasan yang secara standar ya sudah dipakai, sehingga nanti dari perubahan baik itu dari sisi warna, barangkali juga pH ya nanti itu kita bisa amati sebetulnya visualnya dulu gitu ya, karena dari perubahan pH lah nanti yang akan menghasilkan perubahan secara visual gitu. Ke depan memang dengan semakin murah dan mudahnya ya akses kita untuk lekatkan ya sekian banyak sensor, tentu harapan kita smart packaging itu tidak dari sisi pasif detektor seperti itu ya. Ke depan itu yang kita bayangkan itu sebagai smart packaging itu akan melakukan proses yang lebih aktif ya, makanya sekarang namanya juga sebagai active smart packaging. Jadi ada hal-hal yang memang itu dari sisi sensor yang ditanamkan atau disebar ya pada bagian tertentu ya di dalam kemasan, nanti dia akan melakukan proses yang mendukung ya, baik itu yang sifatnya itu internal di dalam berinteraksi langsung dengan bahan yang dikemas, ataupun untuk kebutuhan yang lebih luas ya, untuk sekunder packaging ataupun yang lebih tertier lagi. Jadi misalkan kami saat ini juga mengintegrasikan smart packaging itu ke chipless RFID misalkan ya. Jadi bagaimana kemasan itu dari sisi logistik dan supply chain itu bisa kita dekati dengan biaya yang lebih murah tanpa itu mengintrodusir ya bahan-bahan yang membahayakan ya untuk yang disimpan di dalamnya, termasuk juga bagaimana ke depan itu kita menggabungkan ya dengan sensor-sensor yang dengan sumber daya listrik yang sekecil mungkin itu bisa memberikan laporan baik itu internal yang primary packaging tadi sampai ke yang secondary atau tertiary packaging untuk kebutuhan logistik dan supply chain itu kira-kira. Ya, jadi itu bisa mungkin dikembangkan untuk terintegrasi guna keperluan yang tadi mungkin ya Prof, blockchain tadi ya, karena mungkin aktif sifatnya, jadi bisa lebih real time dan presisi lagi. Nah, mungkin yang terakhir ini untuk Prof Taufik dan juga Pak Finanta. Nah, kita kan teknologi didesain untuk membantu, memudahkan dan sebagainya manusia ya sebagai pengguna. Tapi kan tidak 100% bahwa teknologi itu bekerja tanpa kesalahan gitu kan. Misalkan tadi seperti digital twin untuk greenhouse. Di situ dipantau, kemudian termasuk sampai sistem kendalinya. Tapi ada kalanya kan ada error gitu Pak ya. Nah ini kadang kan orang yang memahami teknologi salah itu kan menggantungkan 100% ke teknologi gitu Pak. Padahal teknologi juga bisa mengalami error. Misalkan ketika dia sistemnya error, ternyata penyiramannya tidak terjadi begitu ya. Tapi kita berpikir
everything is fine gitu kan. Nah itu kan bisa berakibat fatal. Pernah itu suatu farm itu ya ada berapa 1 atau 2 hektar, sistemnya sentralisasi. Nah ternyata kan sistem error. Mereka tidak menyadari itu, akhirnya gagal panen semua. Nah bagaimana mungkin mengantisipasi hal seperti itu? Apakah perlu dibuat misalkan multi layer gitu ya untuk teknologinya, artinya yang full otomasi, kemudian semi manual dan sebagainya dengan model switchingnya gitu Pak. Perlu alert juga kan, mungkin bagaimana kita bisa mengetahui kalau sistem sedang error itu bagaimana gitu, bagaimana Prof itu? Kira-kira apakah bisa dikembangkan seperti itu untuk teknologinya? Iya, terima kasih Pak Erik. Jadi sebetulnya pengembangan sistem apapun ya, basis kita itu kan dari requirement. Jadi untuk permasalahan yang Pak Erik sampaikan tadi, harus ada fault tolerant yang bisa kita terima gitu ya. Jadi kalau pemantauan itu dari sisi desain requirement-nya itu kita sudah lakukan secara benar, harusnya hal yang Pak Erik sampaikan tadi itu tidak boleh miss ya, apalagi kalau sifatnya itu kritis ya. Jadi emang ini permasalahan umum yang dulunya ya, tapi kalau kita lihat sekarang itu dengan semakin paham dan lebih terintegrasinya ya, pengertian orang bagaimana kita mengembangkan mulai dari modelnya dulu ya, kita pastikan bahwa fault tolerance-nya itu memang sudah jalan ya, sehingga pada tahapan kita melakukan proses implementasi dan adopsi secara penuh itu ya memang sudah dijalankan secara persis ya di requirement yang kita perlukan gitu. Ya. Dari Pak Afinanto. Pada waktu kita mengimplementasikan satu teknologi yang penting sekali, apalagi teknologi informasi, adalah risk analysis. Jadi kita tahu risikonya seperti apa, kita tahu bagaimana teknologi ini bisa membawa bisnis ini ataupun sistem ini ke arah mana, dan juga implikasinya, itu yang penting. Dengan melakukan risk analysis ini berarti kita sudah bisa tahu apa yang terjadi, apa yang harus dimitigasikan gitu. Nah, dengan demikian tentunya pada waktu mengoperasikan sistem ini kita sudah bersiap lah kira-kira seperti itu. Jika ada error, jika ada masalah keamanan, itu sudah semua stakeholder-nya sudah siap untuk menangani hal-hal tadi. Nah, kira-kira seperti itu Pak. Baik, ini luar biasa. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ini. Ya, tentunya banyak sekali pengetahuan dan juga wawasan yang kita peroleh hasil bincang kita, hasil pemaparan dari dua narasumber kita, yaitu Prof. Taufik dan juga Dr. Afinanto Tarigan. Tentunya masih banyak sebenarnya Pak ya hal yang bisa kita diskusikan, dan tentunya waktu 1,5 jam itu tidak cukup gitu ya. Jadi insya Allah kita mungkin akan bisa diskusikan di lain kesempatan dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Baik pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara. Tentunya masih banyak ya program-program yang nanti bisa kita tayangkan, yang informatif, edukatif. Oleh karena itu tetap di saluran UGTV, berbagai program yang menarik bisa Anda nantikan. Sampai sini dulu perjumpaan kita. Insya Allah kita akan jumpa lagi dalam kesempatan dengan program yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa semuanya.